Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Apa kabarnya nih kalian di sore hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian semua ya, tanpa terkecuali ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di sore hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke. Tetap ya, doa terbaik buat kalian. Semoga apa yang kalian harapkan dan cita-citakan di tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk global ya, global crypto market cap-nya di sini ada presentasi kenaikan lagi sebesar 10 billion karena tadi siang berada di area 1,27, kali ini berada di area 1,28. Dan menariknya teman-teman, dengan kenaikan daripada market cap secara globalnya di sini ada sedikit penurunan daripada Bitcoin dominance, meskipun belum ada 1% ya penurunannya, hanya 0,3 atau 0,4%, tapi ini ya lumayan lah ya, ada penurunan daripada dia terus naik, kan lebih baik nurun dulu ya, karena fokusnya ketika Bitcoin dominance turun berarti masuknya ke altcoin gitu teman-teman, bukan ke Bitcoin. Nah, dan kalau kita lihat dari indeks value ketakutan dan ketamakannya teman-teman, di sini masih sama di area 72. Untuk trending pointnya di coin market cap di sini ada PP nih dengan presentasi kenaikan 31,50%, Bitcoin 2,40%, dan Shiba Inu ini lumayan juga teman-teman 9,56%. Ya semoga saja ya kinerja daripada token meme, token micin dan sebagainya mulai membaik ya, dengan keadaan yang semakin membaik gitu. Amin. Nah, kali ini kalau kita lihat untuk Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup lumayan teman-teman, 2,60%-an, pergerakannya di area 34.600 sampai area 34.700-an ya. Dan tentunya di sini kalau kita lihat secara gamblang, secara jelas keadaan daripada altcoin mengalami kinerja yang cukup positif teman-teman ya. Ijo royo-royo tapi masih rasa sangkut, nggak apa-apa ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi, ada sedikit kabar atau big news, good news yang mungkin teman-teman harus ketahui ya tentang Bitcoin price. Nah, kalau kita lihat untuk harga Bryce sendiri teman-teman mengalami kenaikan sebesar 6,61% ya, ini via coin market cap teman-teman. Tapi kalau di exchange ya, kalian bisa cek sendiri di exchange kayak Max Global ya, itu kenaikan sampai 12%, dia sudah di area kepala 17 teman-teman. Tapi kalau di coin market cap baru di area 16 ya, jadi ada perselisihan harga lah ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu apa ya, permainan buat kalian semua yang suka dengan sistem arbitrase ya teman-teman, yang dimana mengirimkan aset dengan bursa A ke bursa B ya, untuk mencari perselisihan harga, untuk mencari cuan tipis-tipis bisa ya. Karena di sini terlihat jelas dari di data coin market cap ini 1651, tapi kalau di Max Global ya itu di kepala 17 berapa gitu teman-teman, kalian bisa cek sendiri ya. Di sini untuk volume mengalami kenaikan teman-teman 19,53% dan market cap-nya di sini 11,96%. Nah, di sini ada kabar menarik nih buat kalian semua ya. Yang kemarin notabene Bitcoin price sedang memanas dengan Shiba ya, dengan memamerkan pembakaran 60 berapa ya? 60 sekian ya, 69 atau berapa persen teman-teman, sedangkan Shiba baru di kisaran 41 persenan ya, sedang memanas juga nih ya antara burn teman-teman, tapi bukan membandingkan harga tapi membandingkan pembakaran saja. Yang kedua teman-teman, Bryce habis membakar ya 2 hari yang lalu, membakar sekitar 10 triliun koin Bryce ya, atau token Bryce yang di burn. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit kabar yang cukup menarik, yang mungkin inilah ya penyebab daripada Bitcoin price mengalami kenaikan harga yang lumayan per hari ini loh ya. Jangan lupa untuk taking profit teman-teman, karena bayang-bayang penurunan selalu ada, bukan hanya di Bryce melainkan semua aset cryptocurrency. Ketika ada kenaikan pasti ada potensi penurunan, karena apa? Antara penjual dan pembeli itu selalu ada gitu teman-teman. Ketika banyak penjual ya harga turun, tapi ketika banyak pembeli harga naik ya.
Nah, ini adalah yang kemarin 2 hari yang lalu Bras habis melakukan pembakaran 10 triliun ya teman-teman, atau setara dengan 1,4 juta US dollar yang dibakar ya kan. Nah, ini ya 12 menit yang lalu ini cukup menarik teman-teman ya. Mungkin salah satu penyebab kenaikan harga Bras ya juga dipicu dengan ini ya. Oke, kita lihat Bitgert akan mengajukan ya, menjangkau bukan mengajukan ya. Bitget Price ini akan menjangkau sekitar 320 juta orang di Eropa melalui rencana pemasaran strategis mobil listrik di Facebook dan Instagram. Oke ya, jadi akan ada marketing ya melalui Facebook dan IG teman-teman ya. Jadi di sini ya, di dunia yang serba cepat ini, saat ini ya, industri kendaraan listrik EV mendapatkan momentumnya menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan mobil tradisional. Dan Bitgetprice, perusahaan cryptocurrency terkemuka, baru-baru ini meluncurkan rencana pemasaran strategis ambisiusnya di Facebook dan Instagram yang bertujuan untuk menjangkau 320 juta orang di seluruh Eropa. Kampanye terobosan ini tidak hanya mempromosikan mobil listrik Bitgert, tetapi juga merupakan menciptakan permintaan dan paparan terhadap koin Bitgert yang selanjutnya mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam arus utama. Nah, ini sangat menarik ya, karena ini nanti ya, mata uang Bitgert ya ini atau koin Bras ini akan terintegrasikan, jadi bisa buat membayar mobilnya tersebut gitu teman-teman. Dan rumor yang beredar, ini baru rumor ya, katanya kalau mau melakukan pembelian mobil EV-nya daripada Bras dengan menggunakan koin Bras, mungkin akan ada selisih dibandingkan dengan pembelian uang fiat ya, jadi lebih murah dengan koin Bras gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang selanjutnya mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam arus utama. Mari kita jelajahi bagaimana strategi pemasaran Bitgert siap untuk merevolusi mobilitas dan adopsi kripto Eropa. Oke. Bangkitnya mobil listrik seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim ya dan kelestarian lingkungan. Populasi mobil listrik pun melonjak. Pemerintah di seluruh dunia memberikan insentif terhadap pengguna kendaraan listrik dengan menawarkan subsidi, keringanan pajak dan membebankan biaya pada pembangunan infrastruktur. Nah, maksudnya Bitgetprice ini ke pasar kendaraan listrik terjadi pada saat yang tepat sejalan dengan pergeseran global menuju pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Jadi nanti teman-teman ya, ketika memang mobil listrik ini sudah iklankan atau dimarketingkan, berarti nggak menunggu waktu lama, mungkin akan dirilis ya untuk penjualannya seperti itu teman-teman. Nah, ketika penjualan tersebut terjadi dan pembayarannya dengan mata uang cryptocurrency, teman-teman, ini akan meningkatkan nilai utilitas atau nilai use case daripada Bitgetprice di sektor dunia nyata ya. Ada peningkatannya. Ini cukup positif sebenarnya, oke. Nah, penawaran mobil listrik Bitgert mengembangkan teknologi mutakhir, desain ramping dan kemampuan kinerja yang mengesankan. Memanfaatkan keahlian mereka dalam blockchain dan mata uang kripto, Bitgert bertujuan untuk mendisrupsi industri otomotif dengan mengintegrasikan fitur-fitur seperti mengemudi otomatis ya, otonom, kontrak pintar untuk pemeliharaan kendaraan, dan bahkan kepemilikan token menggunakan koin Bitgert proposisi. Nah, nilai unik ini membedakan Bitgert dari produsen mobil tradisional, mendorong inovasi dan efisiensi. Mantap jiwa juga ya. Jadi Bitgetprice ini memanfaatkan di Facebook dan Instagram dengan lebih dari 320 juta pengguna aktif di Eropa. Facebook dan Instagram menawarkan platform yang tak tertandingi untuk menjangkau khalayak luas. Rencana pemasaran strategis Bitgert bertujuan memanfaatkan raksasa media sosial ini untuk membangkitkan kesadaran mereka, melibatkan pelanggan potensial dan menciptakan komunitas penggemar mobil listrik dengan memanfaatkan iklan yang ditargetkan, konten menawan dan kolaborasi influencer. Bitgert
tujuan untuk menarik perhatian dan minat jutaan orang Eropa, sehingga mendorong permintaan akan mobil listrik, dan koin Bitcoin mereka mendorong adopsi kripto. Rencana pemasaran Bitcoin tidak hanya fokus pada mempromosikan mobil listrik mereka, ini juga bertujuan untuk mendorong adopsi mata uang kripto, khususnya koin Bitcoin, dengan menampilkan manfaat dan kegunaan mata uang kripto dalam industri otomotif. Oke, Bitcoin merupakan menjembatani ya kesenjangan antara keuangan tradisional dan teknologi blockchain. Langkah strategis ini berpotensi tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang mata uang kripto, namun juga mendorong penerima arus utama mata uang kripto. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman ya, dengan memanfaatkan meningkatnya permintaan akan solusi mobilitas berkelanjutan dan manfaat kekuatan media sosial, Bitcoin bertujuan untuk menjangkau jutaan orang di seluruh Eropa. Nah, mungkin dengan marketing ini teman-teman ya, dari sekian persen 320 juta orang tersebut, teman-teman pasti ada yang tertarik dengan hal ini. Pasti ada yang mereka mungkin masuk membeli Coinbase-nya juga ada pasti teman-teman ya. Dan mungkin ini sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman ya, semoga saja 320 juta orang ini teman-teman semuanya membeli gitu ya, pasti akan ada lonjakan harga yang cukup signifikan membeli Coinbase-nya. Oke, mantap jiwa ya. Mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.